sodako sebagai solusi ekonomi langit, zakat dan sodako sebagai pilar solusi masalah bangsa dan kita. Pemateri hari ini Ajis, kepada Abah Ajis, waktu disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Pagi ini kita bisa berkumpul di Zoom meeting ini. Mungkin di awal Abah mohon untuk open cam terlebih dahulu sehingga bisa melihat yang siap mendengarkan dan mungkin yang tidak siap mendengarkan dengan mungkin belum pakai jilbab dan yang lain-lain. Mohon di on cam dulu untuk menghitung berapa yang sudah siap untuk mendengarkan. Ya, terima kasih ada Nur Aini, apa ini Relmi, Ahmad Hizbullah yang sudah on cam. Yang Relmi ini siapa ya? Anton, Askiri Saipul Alam, Andra, yang open cam, artinya yang siap ya. Halal Fajri, Laila, Muslihah, Novi, ada Nur Hadi, Siti Adilah Nurhanis, yang lainnya nggak tahu nih. Ada tuh Bagus, Umda, Zid Kiki, Siti Yayah, Syawal, ya. Ada 40 saat ini yang hadir. Ada Teratna yang juga open cam. Kemudian beberapa yang masih off cam. Fauzan, terima kasih Fauzan dari Sukabumi. Nurfani sebagai co-host ya. Oke. Mudah-mudahan yang lain karena alasan syar'ilah tidak on cam ya. Tapi mudah-mudahan menyimak karena Abah pagi ini akan coba memaparkan materi yang untuk kita sebagai pribadi dan untuk kita sebagai profesional rida. Jadi materi yang Abah sampaikan nanti ini adalah berfungsi sebagai kita secara pribadi dan kita sebagai profesional rida atau orang yang berada dalam lingkup zakat dan sedekah. Judul materi atau judul kajian pagi Abah ini adalah ekonomi langit, zakat dan sedekah sebagai solusi kita dan bangsa. Jadi bagaimana kita keberkahan hakiki. Ini materi bagaimana kita bisa mencerna bahwa ekonomi atau perhitungan matematika manusia itu tidak sama dengan perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun judulnya ekonomi langit, bukan berarti ekonomi yang melangit atau ada di langit ya, tapi ini adalah sebuah istilah bagaimana perhitungan materi di hadapan Allah itu berbeda dengan di hadapan manusia. Profesional Rida yang Abah sayangi dan Abah cintai, pagi ini Abah sendiri tadi sebelum sholat subuh mendengar beberapa informasi terkait dengan adanya perang yang terjadi di Timur Tengah ya, antara Israel yang dibantu oleh Amerika dengan Iran. Dan saat ini atau kemarin Iran sudah diserang oleh Israel. Kemudian Iran juga malamnya atau sorenya membalas mengebom ke seluruh pangkalan militer yang ada di Timur Tengah.
Jadi situasi di sana itu sangat tidak kondusif. Mudah-mudahan kalau kita berdoa jangan sampai ini terjadi di negara kita dan semoga perang cepat usai. Karena ada dua keluarga Abah yang ada di Timur Tengah saat ini, yaitu Ustadz Daus yang ada di Mesir, yang tadi malam mau berangkat, mau take off, tidak jadi karena eh, semua penerbangannya di cancel, sehingga masih tetap ada di Mesir beserta rombongan Al Mustaqbal Travel. Jadi mari kita doakan agar bisa segera kembali ke Indonesia karena memang sudah selesai, sudah tinggal berangkat aja. Tinggal terbang sudah di bandara, tapi kemudian karena pesawat yang mau ditumpangi Emirates itu membatalkan semua penerbangan, langit di Timur Tengah penuh dengan misil dan bom, maka kemudian tidak jadi take off ke Jakarta. Dan ada satu keluarga Abah juga, ada Irfan namanya, tinggal di Qatar. Itu juga semalam komunikasi desingan-desingan bom juga ada di atas kepala karena ada pangkalan Amerika di Qatar. Terlepas semua itu, mari kita doakan, kita berdoa untuk semua umat Islam, untuk semua penghuni bumi ini agar segera, mudah-mudahan perang segera berakhir. Mudah-mudahan ini adalah cara Allah untuk memberikan kita yang kehidupan yang terbaik. Kita kembali ke materi. Jadi, Abah ingin menyampaikan ke teman-teman semua bagaimana ekonomi langit ini menjadi sangat penting, ya. Karena apa? Karena ada paradok rezeki yang dipahami oleh manusia. Misal, yang pertama adalah kalau ekonomi di kita atau secara perhitungan matematika ekonomi di kita, mau next slide-nya, itu pengeluaran adalah merupakan kekurangan. Jadi logika matematika manusia adalah pengeluaran sama dengan kekurangan. Artinya bahwa logika matematika, jika kita mengeluarkan uang, maka berarti ada pengurangan dari harta kita. Jika kita mengeluarkan sedekah misalnya, logika manusia menganggap bahwa kita mengalami kekurangan harta. Padahal logika matematika langit justru tidak seperti itu. Jadi kita jangan sampai terjebak pada ekonomi bumi, logika matematika manusia yang menganggap pengeluaran itu sama dengan kekurangan. Kemudian yang kedua juga, kadang-kadang paradok rezeki di bumi ini menganggap bahwa kalau kita banyak mengeluarkan, maka keamanan finansial masa depan kita terancam, cemas, rasa khawatir berlebihan akan rezeki esok hari. Dan yang ketiga juga, yang paradok rezeki itu banyak orang tidak menyadari bahwa di setiap rezeki yang kita dapati itu ada hak orang lain, ya, ada hak orang lain. Karena sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu Allah sudah memberikan contoh. Di setiap makanan, makanan itu kita yang beli, uang kita. Tapi sudah diajarkan bahwa ada bagian-bagian dari makanan itu yang harus kita buang atau menjadi hak orang lain. Misal contohnya kita membeli pisang. Kita membeli pisang itu, maka tidak mungkin kita memakannya dengan kulit-kulitnya. Pasti kita akan mengupas kulit tersebut. Bagi kita karena melihat kulit pisang ini tidak bermanfaat, maka kemudian kulit pisang ini kita buang. Padahal kulit pisang yang kita buang itu menjadi rezeki makhluk yang lain. Bisa bakteri misalnya, ya, dengan proses kita sebutnya dengan proses alami, maka daun pisang yang kita buang itu lama-kelamaan akan hilang. Padahal di dalamnya mungkin miliaran makhluk lain yang mengkonsumsi pisang itu. Yang kedua mungkin kalau kita ambil contoh, kalau kita membeli seekor ayam yang ingin kita masak.
yang ingin kita masak. Jangan kita beli ayam yang sudah goreng ya, chicken atau McD seperti itu. Tapi kita membeli ayam utuh. Maka sebenarnya banyak bagian yang kita buang dari ayam itu. Padahal kita yang membeli sendiri. Tidak mungkin kita kemudian membeli ayam, kita sembelih, kemudian langsung kita rebus dengan beserta bulu-bulu ayam tersebut. Tidak mungkin kita lakukan itu karena justru tidak enak dan tidak ada rasa, bahkan mungkin racun atau kotor gitu. Jadi nggak mungkin. Nah, cuma karena itu dihadapkan pada apa namanya secara fisik kita bisa melihat seperti itu, maka kemudian kita bisa langsung buang bulunya atau sekarang sudah banyak mesin di tukang potong itu, kita hanya beli dagingnya saja. Padahal jelas di situ bahwa ada hak orang lain atau makhluk lain di dalam apa yang kita beli. Ini yang harus kita pastikan gitu, bahwa semua harta kita atau apa yang kita miliki sebenarnya tersirat adanya hak orang lain. Jadi pertanyaannya, apakah kita selama ini bekerja atau berada di dunia ini tidak ingin berkurang apapun yang kita miliki, atau kita mencari berkah? Karena sebenarnya fenomena alam itu sudah jelas. Kita beli buah manggis misalnya, maka kita pasti akan membuang kulitnya karena pahit, tidak enak. Kecapi misalnya, ya kita paksa langsung kita buang, kita ambil isinya saja. Padahal disitulah ada sebuah eh, pelajaran kehidupan bahwa apa yang kita miliki itu sebenarnya kita sudah memberikan atau melepas apa yang menjadi hak orang lain. Namun, kebanyakan kalau kemudian dalam bentuk uang, kita lupa bahwa ada bagian fakir miskin atau bagian orang lain dalam harta yang kita dapatkan. Itu adalah paradok rezeki. Next, kita bisa lihat matematika langit dan matematika kita berbeda. Kalau matematika bumi, kita akan menganggap bahwa 10 dikurang 1 itu sama dengan 9. Ya. 10 dikurang 1 sudah pasti 9, Pak. Nggak mungkin 10 dikurang 1 sama dengan 1000. Ya. Kenapa? Ya karena 10 dikurang 1 ya 9. Tapi matematika di mata Allah atau matematika langit ini perhitungannya bisa lebih, bahkan 10 dikurang 1 bisa sama dengan 1000, bahkan bisa tak terhingga. Ya. Karena apa? Karena memang kita lihat di surat Al-Baqarah ayat 261. Kita sering membaca ini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, ya, dan seterusnya. Artinya adalah perumpamaan, ya, nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir kemudian 100 biji. Jadi kita bisa gambarkan bahwa satu benih sama dengan 7 bulir. Dan dari 7 bulir itu, karena satu bulirnya 100, maka masing-masing jadi 700 biji. Ya, ini jelas disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Makanya Abah sampaikan tadi bahwa materi pagi ini tidak hanya untuk kita secara pribadi, tapi kita juga sebagai profesional Rida, profesional Laz, bahwa kita bisa menyampaikan kepada donatur ada logika manusia yang tidak sama dengan ekonomi langit atau apa yang disampaikan oleh Allah. Jadi kalau logika manusia, logika bumi, 10 dikurang 1 sama dengan 9. Kita akan menganggap bahwa memang harta kita terbatas, harta kita akan berkurang jika disedekah, maka seolah-olah kalau kita punya 10.000 misalnya, ya, kita punya 10.000, 1.000-nya kita sumbangkan, kita menghitungnya, ya duit saya tinggal 9.000.
Padahal justru yang 1.000 kita berikan kepada orang lain itu bisa menjadi 700.000. Ya. Apa dalilnya? Di sebelah kanan itu, Quran Surat Al-Baqarah 261. Berarti 1.000 dikurang 10.000 dikurang 1.000 sama dengan 700.000. Nah, itu matematika Allah dari sisi 200 ayat Quran Surat Al-Baqarah 261. Belum lagi kebermanfaatannya dan lain-lain. Makanya kita atau Abah tulis di sini 10 min 1 sama dengan 1.000. Artinya sebenarnya banyak balasan yang kita bisa dapatkan. Jadi secara matematika di ayat ini satu benih bisa menjadi 700. Namun di ujung ayat Allah katakan akan melipat gandakan lagi bagi siapa yang Dia kehendaki. Artinya bahwa 700 ini yang dituliskan dalam Quran Surat Al-Baqarah 261 ini sebagai gambaran matematika langit berbeda dengan matematika bumi. Belum ditambah dengan terusan dari ayat ini yang mengatakan bahwa Allah akan melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Jadi sebenarnya 10 min 1 itu sama dengan tak terhingga. Tapi di matematika manusia, terutama matematika manusia yang kurang beriman atau tidak beriman atau manusia yang menuhankan harta, maka dia nggak mungkin 10 kurang 1 itu 1.000. Ya 10 kurang 1 ya 9. Ya. Jadi ini yang ada di matematika langit yang harus kita pahami dan ini jelas sudah disampaikan oleh Allah di dalam Quran. Jadi artinya kalau kita punya 10 benih jagung, ya, saya Abah kasih gambaran ulang lagi agar ini jelas kenapa kok bisa seperti ini. Kalau kita punya 10 benih jagung, lalu kita tanam atau kita sedekahkan satunya misalnya ke tanah, ya, kita pegang 10 benih nih. Kemudian kita taruh satu ke tanah. Maka yang satu itu itu seolah-olah di mata manusia itu hilang. Bibit kita tinggal 9. Padahal yang satu itu akan tumbuh bertransformasi menjadi satu pohon. Satu pohon itu jadi berapa jagung coba? Wah, ribuan nggak terhitung. Ketika dia tumbuh jadi jagung, maka dia akan menjadi bibit yang lebih dari satu lagi. Ya, itulah gambarannya. Jadi kita harus paham banget bahwa matematika bumi berbeda dengan matematika langit. Sekali lagi, matematika bumi berbeda dengan matematika langit atau matematika sedekah di mata Allah. Kemudian yang kedua juga bahwa kalau kita lihat zakat atau sedekah, itu bukan membuang sisa. Jadi kita sisanya buat zakat atau sedekah. Jangan. Justru zakat atau sedekah itulah yang membersihkan. Ya, apa gambarkan tadi ayam. Kita membeli seekor ayam, kemudian kita buang eh, bulunya, ya kan? Apa yang terjadi? Ayamnya jadi kotor atau jadi bersih? Ayamnya jadi layak yang kita makan atau tidak? Coba bayangkan. Justru terbalik kan? Justru bisa kita makan. Coba kalau kita semuanya masukkan dengan bulu-bulu ayam tersebut, kita rebus semuanya, kita kasih bumbu, malah tidak bisa termakan. Ya. Contoh yang lain misalnya, yang tadi Abah gambarkan, buah manggis. Buah manggis karena kita tidak ingin orang lain mendapatkan bagian dari apa yang kita punya, maka kita langsung telan itu buah-buahnya. Kita makan semua. Aku nggak mau buang kulitnya. Ini kan punya saya. Makan semua itu dengan kulit-kulitnya. Pasti kita tidak akan mampu menelannya karena pahit dan juga nggak lucu gitu kalau kita ini. Nah, karena itu fenomenanya sudah jelas kita kita paparkan. Kalau ini kita kemudian yakinkan kepada hal-hal yang lain, maka justru yang kita buang tadi, kulit pisang yang kita buang tadi, kulit manggis yang kita buang tadi, bulu ayam yang kita buang tadi, itu justru membersihkan, membuat yang kita tidak buang itu jadi kita nikmati. Ya,
Jadi itu sedekah, itu menjadi filosofinya seperti itu. Abah ingin semua profesional Rida ini bisa menjelaskan ini ketika kemudian ada, kenapa kok kita ngurusin sedekah, kenapa kok kita kemudian ini kita terangkan seperti itu. Bahwa dalam pelajaran kehidupan ini Allah sudah mencontohkan apa yang ada di dalam dunia ini, itu tidak seluruhnya harus kita makan semuanya. Artinya apa yang sudah kita beli, ya mungkin ibaratnya kita membeli sebutir permen misalnya, ada bungkusnya yang kita juga buang, tidak kita makan misalnya, ya itu adalah pembersihan. Jadi zakat atau sedekah itu bukanlah merupakan sisa, tapi justru yang membuat harta kita jadi bersih. Jadi akhirnya kita punya mindset yang semakin banyak memberi, maka semakin luas saluran rezeki kita yang Allah bukakan. Air yang ada di dalam kolam, yang kita tidak alirkan, yang kita tidak jalankan, yang kita tidak ini, maka lama-lama berlumut, banyak kemudian jentik-jentik nyamuk, dan akhirnya air tersebut tidak layak kita minum atau kita gunakan untuk mandi karena kotor. Tapi kalau air itu kita salurkan, kita gunakan untuk mandi, diisi lagi dengan air baru, maka justru air itu terus bersih. Jadi sekali lagi, sedekah atau zakat itu bukanlah sisa. Ya, next slide. Nah, zakat atau sedekah ini sebenarnya adalah pilar solusi pribadi dan kita. Jadi kita bisa bisa mengatakan bahwa Allah itu sudah menyampaikan di awal surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Perhatikan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi ada yang bagian rezeki yang kita berikan ke orang lain, ya. Jadi zakat atau sedekah ini justru membuat pilar atau tiang utama solusi pribadi kita. Karena apa? Yang pertama, ini akan menghancurkan sifat kikir. Jadi kalau kita sering berzakat atau bersedekah untuk kita, mungkin karena kita bukan mustahik, maaf, kita bukan muzaki, maka kita ini kan sedekahnya. Sedekah yang kita berikan ini justru akan menghancurkan mentalitas kekurangan, mentalitas merasa miskin, mentalitas kita merasa tertindas, mentalitas kita merasa nggak punya. Justru dengan kita sering bersedekah, maka ini akan menghancurkan mentalitas kekurangan. Ya, jadi terapi jiwa dari sifat kikir itu salah satunya dengan sedekah. Yang kedua, menenangkan hati. Karena apa? Harta yang kita zakati atau kita sedekahkan adalah harta yang dijaga oleh Allah. Justru sebenarnya dalam dalam ini kita bahwa yang kita sedekahkan itulah sebenarnya harta yang hakiki kita. Ya, ada beberapa informasi yang kita dapatkan mungkin di grup WA kita yang menerangkan bahwa ada filosofi seorang manusia yang mengatakan bahwa justru uang yang saya berikan kepada orang lain, yang saya sedekahkan kepada orang lain, itulah harta kita. Itulah yang akan dibawa pulang ke akhirat nanti. Sementara harta yang ada di dunia itu tidak. Sehingga kemudian dia titipkan hartanya, dia berikan kepada yang membutuhkan, dia berikan kepada fakir miskin, dia berikan kepada anak-anak yatim. Karena itulah hartanya yang hakiki. Ketika di akhirat nanti dia ambil lagi itu semua, karena memang filosofinya adalah harta itu hanya sebuah titipan. Jadi akan menenangkan hati. Harta yang dijakati atau disedekahkan adalah harta yang dijaga oleh Allah, adalah harta kita, ya, yang akan kita ambil kembali atau akan diserahkan kembali ke kita pada saat akhirat nanti.
Dan yang berikutnya tentunya dengan kita sering memberikan sedekah atau ini maka kita mendapatkan doa dari mustahik. Ya, jalan keluar masalah sering datang dari mereka yang kita bantu. Ya, ketika kita membantu permasalahan orang lain, kita membantu masalah orang lain, maka Allah akan memudahkan kita pun dalam menghadapi masalah. Pasti akan Allah bantu. Jadi sekali lagi refleksinya adalah ketakutan finansial apa yang dilekatkan atau apa yang kita lepaskan itu adalah harus kita singkirkan. Jadi harusnya justru dengan kita memberikan sedekah kepada orang lain, maka justru itulah harta kita yang kita real yang kita punya sebenarnya. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita punya ketakutan finansial, ya. Kalau kita mau bersedekah atau berzakat hari ini atau kita berikan sedekah, jangan sampai kita punya ketakutan finansial gitu. Justru kalau Abah semakin lagi tidak punya uang, semakin berani bersedekah. Karena Abah yakin itulah uang sebenarnya. Karena Allah mengatakan orang yang bersedekah itu baik justru dikala sempit atau dikala susah itulah justru yang kemudian nilainya. Next. Coba kita langsung apa sih yang bisa kita lakukan ya agar kita punya energi. Nah, sedekah ini adalah energi harian kita. Kita sudah ada program di Yayasan Dilas Rida tentang sedekah rutin, sedekah subuh rutin. Abah sendiri langsung otomatis membuat apa namanya di aplikasi Beyond itu sedekah rutin setiap hari. Enggak banyak. Kebetulan Abah punya dua rekening nomor rekening di BSI. Satunya Abah siapkan uang 60.000. Tapi kemudian Abah ikut program atau di aplikasi Beyond itu sedekah rutin 2.000 per hari. Mungkin beberapa atau apa namanya petugas penerima dana bisa melihat tuh ya. Ada beberapa teman Abah yang Abah sarankan karena ada kewajiban di Ramadan ini kita disarankan untuk sedekah rutin. Nggak banyak, minimal 2.000. Kita lakukan itu dengan melalui aplikasi Beyond dan diarahkan kepada Lasrida. Nah, coba kita lihat. Rutinkan kita untuk sedekah subuh. 1.000 aja. Jadi sebenarnya kita alokasikan duit kita 50.000 misalnya di saldo aplikasi atau di saldo BSI kita. Kemudian kita buat sedekah rutin. 1.000 atau 2.000 per hari selama Ramadan ini misalnya berapa sisanya. Maka secara otomatis dia akan mengambil 2.000, 2.000, 2.000 itu. Nah itu adalah sesuatu kekuatan kita. Kita punya energi harian. Jadi sedekah subuh itu merupakan bensin spiritual kita untuk memulai hari. Karena apa? Karena malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak. Ya, ingat, infak itu bukan soal berapa nilai yang kita berikan. Abah sering mengatakan bahwa 2.000 bagi kalian mungkin bernilai sama misalnya dengan 200 juta bagi orang lain. Bernilai sama dengan 2 juta bagi orang lain. Tergantung pada penghasilan yang dia dapatkan. Dan Allah tidak pernah melihat nilai nominalnya. Karena Allah tahu bahwa 2.000 bagi si A itu bernilai sangat tinggi daripada 2.000 bagi si B. Jadi tidak pada posisi nominal 2.000-nya, tapi justru niatnya karena Allah dan punya keimanan, maka disitulah nilainya. Nah, coba kita lakukan ini, energi harian ini. Walaupun sedikit, tapi konsisten. Ya, karena memang amalan yang dicintai oleh Allah itu adalah yang terus-menerus, walaupun sedikit. Ya, jadi kalau kita tidak bisa juga melakukan sedekah subuh rutin ini, ya kita ajak teman-teman kita, kolega kita, ini kita untuk melakukan sedekah rutin ini. Karena itu juga ada hadisnya. Barang siapa yang mengajak orang lain bersedekah atau mengajak orang lain kebaikan, maka Allah akan membalas kebaikan itu sama dengan orang yang melakukan kebaikannya dengan kita yang mengajaknya. Ya. Dan kemudian tentunya karena kita berada di unit yang memang mengurusi pemanfaatan dana sedekah ini, maka kita sarankan agar sedekahnya ini kita berikan kelas rida, ya, kepada yang tepat sasaran dan jangan sampai sedekah itu menyakiti yang kita berikan.
Jadi sekali lagi ide praktis hari ini, ayo kita sedekah rutin via Beyond by BSI atau via Kenceleng Sedekah atau audit auto debit dari yayasan. Ya, oke, kita lanjutkan. Apa sih zakat dan sedekah itu menjadi solusi bangsa? Kita bisa lihat di era Umar bin Abdul Aziz. Ya, fakta sejarah. Mau next slide. Jadi, apakah pernah zakat dan sedekah ini menjadi pilar bangsa? Ada dalam sejarah tercatat ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi pemimpin. Ini gambarnya hanya ilustrasi ya, bukan seperti itu orangnya. Tidak tahu apa juga, tapi ini sebuah ilustrasi saja. Jadi sejarah membuktikan bahwa tata kelola zakat yang amanah itu mampu menuntaskan kemiskinan hingga pada saat zaman Umar bin Abdul Aziz ini susah mencari mustahik. Ya, ya kita sendiri mungkin sama-sama semua di profesional Rida ini atau di anak-anak Abah yang saat ini masih kuliah, justru kita bisa kuliah adanya uang BIBES dan yang lain-lain. Ini adalah salah satu contoh bahwa zakat dan sedekah itu menjadi solusi bagi bangsa. Artinya kita menopang pemerintah punya program KIP kuliah ditopang oleh BIBES Rida, justru ini menjadi sebuah sinergi yang sangat kuat gitu karena ada backup dari Yayasan Rida untuk pengeluaran rutin hariannya atau bulanannya. Jadi zakat ini sudah terbukti bisa menyelesaikan permasalahan bangsa. Ya, orang mungkin agak marah-marah bayar pajak, tapi kalau dia bayar zakat, justru itu adalah kewajiban dan membawa keberkahan. Tentunya dengan zakat yang produktif juga akan meningkatkan ekonomi melalui modal usaha, pelatihan dan yang lain. Kita yang melaksana yang menjadi orang-orang yang amilin, kita paham sekali bahwa zakat dan sedekah ini sangat penting bagi solusi bangsa. Next slide. Kemudian ini juga menjadi integritas spiritual, ya. Jadi artinya kalau dengan harta kita, ya, kita sedekahkan atau kita zakatkan, ini juga merupakan apa namanya refleksi integritas spiritual kita kepada Allah. Kalau kita dan mudah-mudahan Allah memampukan kita secara materi, kita termasuk muzaki misalnya, maka kita bisa jujur pada Allah bahwa oh kewajiban zakat saya seperti ini. Kemarin Abah dapat berita dari Amilin, Lasrida, ada yang bayar zakatnya ke Lasrida zakat 75 juta rupiah. 75 juta rupiah. Mungkin bagi kita itu uangnya sangat besar. Tapi bagi yang berzakat mungkin itu hanya 2,5%-nya dari harta yang dia miliki. Allahu Akbar. Mudah-mudahan banyak orang yang tergerak dan kemudian menitipkan zakat dan sedekahnya ke Yayasan Rita. Jadi kalau orang itu jujur pada hitungan zakatnya, maka pasti dia juga akan jujur dalam pekerjaan. Ya, jadi memang luar biasa ini. Allah mewajibkan zakat, tapi tidak pada semua orang. Hanya orang. Kita lihat videonya Rahmah, apa itu zakat mal, ya, yaitu kewajiban zakat pada orang yang hartanya sudah sampai pada nisab zakat dan haul atau sudah 1 tahun. Bahkan Basnas sudah apa namanya menetapkan nisabnya. Jadi kalau dihitung untuk zakat pendapatan ya disebutnya zakat pendapatan atau biasa mungkin kita sebut dengan zakat profesi atau penghasilan, maka ketika gaji kita di atas 7 juta lebih dianggap kita sudah melewati nisab. Tapi sekali lagi itu adalah eh, apa namanya karena di zaman Nabi tidak ada zakat penghasilan atau itu merupakan istimewa para ulama untuk menjadikan apa namanya perhitungan nisab zakat yang untuk zakat penghasilan.
Jadi sekali lagi bahwa kita yang biasa zakat dan sedekah ini pasti punya integritas secara spiritual. Saya yakin orang-orang yang zakat dan sedekahnya itu yang dia lakukan karena Allah, insya Allah jauh dari korupsi. Karena dia paham, ngapain saya harus korupsi, orang harta saya juga buat orang lain. Dan zakat itu untuk harta yang bersih, bukan harta curian, bukan harta korupsi. Karena dia yang haram itu bukan tidak wajib zakat, memang tidak boleh kita miliki, gitu. Jadi apa namanya, memang disembunyikan lah dia itu sudah susah. Jadi dengan kita bisa atau selalu memberikan sedekah, ya, Abah terus ucapkan ini sedekah karena mungkin di kita pada levelnya sedekah, maka kita akan punya integritas spiritual yang tinggi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, jika Allah mengaudit harta kita hari ini, bagian mana yang perlu kita perbaiki? Sejauh mana kita sudah bisa menyisihkan harta kita? Berapapun gaji atau sekecil apapun gaji kita, tapi tetap ada hak orang lain di sana. Next slide. Jadi kita lihat nih ya, untuk kita sekarang. Peran Yayasan Rida dalam ekonomi langit. Karena ini mayoritas yang hadir juga profesional Rida, karena wajib hadir di pagi ini. Maka apa sih sebenarnya peran Yayasan Rida dalam ekonomi langit ini? Yang pertama adalah jembatan keberkahan. Maksudnya, kita bukan sekedar penyalur bantuan, tetapi pengelola harapan yang menghubungkan para muhsinin dengan anak-anak yatim dan kaum duafa. Kita merupakan, jadi ibaratnya kita anggap ada sebuah sungai atau ada buah bagian yang satu orang-orang kaya, orang-orang yang berada, orang-orang yang wajib zakat, yang satunya anak-anak yatim dan duafa. Yang peran Yayasan Rida itu adalah menghubungkan keduanya, ya, menghubungkan keduanya. Jadi menjadi jembatan keberkahan, menjadi penghubung antara yang bersedekah dengan yang menerima sedekah atau yang membutuhkan. Makanya Abah selalu bilang, sedekah itu memuliakan dan membahagiakan. Sedekah itu membahagiakan dan memuliakan. Pokoknya bisa dibulak-balik. Tidak salah kalau menulisnya membahagiakan dulu, memuliakan. Atau memuliakan dulu, membahagiakan. Nggak ada masalah itu. Jadi Abah tidak pernah mengoreksi sedekah itu memuliakan dan membahagiakan. Kemudian ditulis juga sedekah itu memuliakan dan membahagiakan. Iya, itu yang harus kita lakukan. Bagi orang-orang yang bersedekah, ketika dia bersedekah atau menitipkan sedekahnya ke Yayasan Rida, dia menjadi orang yang mulia. Dan Yayasan Rida, anggaplah mewakili anak yatim dan duafa yang menjadi jembatan ini, menjadi orang-orang yang bahagia. Berarti kalau dari sisi donatur, sedekah itu memuliakan dan membahagiakan penerima. Nah, tapi Abah ajarkan bahwa yang kita yang menerima, Yayasan Ridha yang menjadi pengelola, maka kita harus menjadi mulia dengan cara mendoakan. Jadi kita doakan para donatur itu. Sehingga mereka menjadi bahagia. Dari sisi kita, akhirnya berbalik menjadi kita jadi mulia karena kita doakan ya Allah, berilah keberkahan para donatur, sehatkanlah selalu, mudahkan segala urusannya, bla 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 bla. Kita doa benar-benar kepada Allah. Maka kita menjadi orang yang mulia karena mendoakan orang lain dan yang didoakan menjadi bahagia. Karena yang kita doakan adalah kebahagiaan semua, kesehatan, kebahagiaan, ya, kemudahan urusan, kemudian juga apa namanya kesuksesan dan yang lain-lain. Jadi itu yang eh, kita apa namanya peran Yayasan Rida di dalam konteks sedekah itu. Yang kedua tentunya adalah kita harus bisa mentransformasikan mustahik ke muzaki, ya. Kita harus bisa menjadi alat atau kendaraan untuk mentransformasikan, untuk memberikan perubahan dari mustahik ke mujaki. Jadi visi jangka panjang Yayasan Ridha ini justru untuk memberdayakan penerima manfaat agar mandiri dan kelak menjadi pemberi manfaat. Ya, ini yang harus kita pahami sebagai eh,
Profesional Rida. Kemudian mencetak pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya. Ini adalah target yang berkelanjutan dan jangka panjang dari Yayasan Rida. Adalah mencetak pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya. Artinya insan sukses mulia. Jadi pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya ini merupakan insan yang sukses dan mulia. Ini yang harus kita ini. Visi misi kita ini bukan hanya slogan, ya. Bahkan bukan slogan kalau menurut Abah. Memang ini adalah targetnya. Siapa kalian? Pemuda Rida, pemuda mulia, penuh karya dan kaya raya. Itu adalah yang memang benar-benar ingin kita terapkan. Dan yang terakhir, peran Yayasan Rida ini kita harus menjadi lembaga yang amanah dan akuntabel. Menjunjung tinggi prinsip transparansi melalui pelaporan berkala, ya, rapat rutin kita sebentar siang nanti itu adalah merupakan salah satu amanah agar kita menjadi yayasan yang akuntabel. Belum lagi dengan audit, baik itu audit syariah maupun audit dari Kemenak. Dengan itu kita dibungkus bahwa kita tidak hanya mengelola tapi kita juga melaporkan. Ya. Nah, untuk program inti yayasan kita tahu sendiri semuanya. Next slide. Jadi eh, sekali lagi yang hadir di sini, Abah harapkan apa sih langkah yang bisa kita mulai hari ini? Ya, tentunya Abah selalu bilang bahwa kita harus menjadi agen kebaikan. Tunaikan sedekah atau zakat tanpa menunda. Percayalah, sekali lagi nih, jangan sampai kemudian, bah, saya kan sehari-hari aja, maaf nih yang misalnya kuliah, nggak cukup masa mau sedekah atau zakat. Tidak, ya. Kalau kalian terima uang BIBES 350.000, maka sedekah kalian misalnya sehari 1.000 itu menjadi hal yang sangat tinggi di mata Allah. Jadi tetap lakukan sedekah. Pokoknya harus semua harta yang kita miliki itu harus ada hak orang lain yang kita tunaikan. Makanya kemudian dengan di saat sekarang ini justru kita sedekah 1.000 itu bahkan melewati aplikasi mudah sekali. Bahkan secara rutin. Jadi tidak malu lagi kita bawa uang 1.000 ke tempat sedekah gitu. Ya sedekah 1.000 doang. Tidak. Justru kita sudah difasilitasi. Tidak ada uang administrasinya. Tidak ada uang ini. Maka itu pastikan. Siapkan rekening kita cukup 50.000. Kemudian rutinkan 1.000 misalnya sehari. Maka sebulan hanya 30.000. Dari 350.000 yang kita terima, ya Abah mengajak kepada penerima BBS, maka kita nikmati 320.000. 30.000-nya kita sedekahkan. Agar ini rutinitas dan berkesinambungan, karena kalian juga punya rekening apa BSI, maka pakai itu infak rutin 1.000 per hari. Luar biasa itu. Manfaatnya ke Yayasan Rida pun dia menjadi apa namanya yayasan yang Ardi ini punya target oleh BSI ini. Jadi kita banyak transaksi. Kemarin sudah dipuji bahwa ada kenaikan sedekah rutin, tapi harus terus ditingkatkan, ya. Nah ini Abah mohon nih kepada yang hadir di sini semuanya, Abah yakin sudah punya rekening BSI, ayo kita mulai. 1.000 aja sehari. Karena bisa itu, 1.000 sehari. Kita siapkan 30.000, udah jalan sendiri dia. Ya, bila perlu nggak usah pakai tulisan di situ sebulan atau setiap hari tanpa batas tanggalnya. Terus saja. Nah, luar biasa itu. Jadi itu yang bisa kita lakukan saat ini. Ya, jadi rajinkan sedekah subuh sebagai kebiasaan. Bahkan sedekah dini hari itu, kalau nggak salah dipotongnya itu 0,0000002 gitu, langsung setiap hari. Luar biasa itu. Kalau memang kita tidak bisa bersedekah itu, kita ajak orang lain bersedekah. Ya. Nurfani sebagai markom itu terus bikin kreativitas untuk membuat video agar orang lain tergerak bahwa hal yang mudah dilakukan oleh para pemilik rekening BSI untuk sedekah di Lasrida itu adalah dengan sedekah rutin. 1.000 pun bisa per hari. Ya. Kalau memang kalian masuk yang uangnya besar, ya auto debit lah kayak Yayasan Rida. Tapi Abah aja tidak auto debit. Abah aja 2.000 per hari sedekah rutin. Nah, kemudian yang lainnya yang bisa kita lakukan dari hari ini adalah menjadi afiliator sedekah di Lasrida. Ya, Markom Rida ini sudah di sebelum Ramadan sudah mengkampanyekan. Ya, mohon Nur Fani dan teman-teman untuk yang sudah jadi tinggal buatkan atau kampanyenya itu. Apa juga baru tahu kemarin kita bikin kampanyenya sendiri atau kita ambil dari Rida Info. Ya, kita jadikan itu gambarnya sebagai ini kemudian kita buat. Nanti kita nunggu verifikator dari Lasrida, maka selebihnya kita sebarkan linknya.
maka kita dapat bagian dari orang lain yang bersedekah. Luar biasa itu. Ya. Jadi ini adalah apa namanya hal-hal yang bisa kita lakukan hari ini tanpa menunggu besok. Segera setelah Abah ini yang belum punya lakukan sedekah harian rutin, segerakan. Jadi sekali lagi sedekah dan zakat ini menjadi pilar atau solusi dari permasalahan kita pribadi juga bangsa ini. Ini yang harus kita gaungkan. Next slide. Jadi sekali lagi Abah ingin menyampaikan bahwa poin-poin dari kunci ekonomi langit ini adalah yang pertama, ekonomi langit itu menempatkan ketaatan di atas hitungan matematika manusia. Ya, pastikan bahwa kita sedekah yang kita lakukan karena Allah, maka nilainya berkali-kali lipat dan tidak mengurangi harta kita. Yang kedua, zakat itu bukan mengurangi atau mengotori, justru membersihkan. Bayangkan kita makan buah pisang, seperti Abah tadi bilang, kita makan buah manggis, ya, kita makan buah duren, coba tuh. Kalau makan buah duren, kalau kalian pengen sama kulit-kulitnya silahkan. Tapi kita buka itu kulitnya, kita buang, kita ambil dalamnya saja. Itu adalah contoh bahwa yang kulit-kulit itulah anggapnya itu yang milik orang lain. Jadi zakat itu membersihkan, ya, membuat kita makannya pada hal yang layak kita makan, bukan mengotori. Kemudian sedekah itu memperluas. Jadi semakin banyak kita memberi, semakin luas saluran rezeki dibuka oleh Allah. Percayalah, ya, Abah sudah merasakan hal itu. Yang berikutnya integritas spiritual. Ya, dengan kita bersedekah kita ini maka kita akan berpikir untuk melakukan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, korupsi, mencuri dan yang lain. Karena kita justru berpikirnya kepada orang lain. Jadi Allah itu sudah menerapkan integritas spiritual itu dengan kebiasaan orang yang bersedekah. Ya, kemudian yang terakhir kita harus menjadi lembaga yang amanah. Ya, kita harus menjadi lembaga yang amanah. Maka kemudian jangan sampai kita sebagai pengurus yayasan justru tidak amanah. Makanya rapat rutin, audit ini menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan setiap kali. Nah, sekali lagi terakhir, mulai dari langkah kecil. Segera, ya. Dulu Abah punya mimpi, bagaimana Abah punya menyebarkan cancel jutaan. Berarti setiap orang yang satu hari itu menaruh uang 1.000, kalau ada 1 juta cancel ada 1 miliar. Sekarang sudah mau terwujud, ya Allah. Alhamdulillah. Dengan sedekah rutin melalui BSI by Beyond, dia bisa 1.000 aja per hari. Kalau ada 1 juta orang yang sedekah rutin ke Rida, maka 1 miliar Nurfani itu uang masuk ke Yayasan Rida. Jadi tinggal bagaimana kita mempromosikannya. Cancel sedekah, jutaan cancel sedekah itu sekarang sudah dibantu oleh aplikasi Beyond by BSI. Itu yang harus kita terus kampanyekan. Semuanya yang ini kita harus berperan kampanye-kampanye untuk sedekah rutin ini. Karena ternyata sedekah via bank itu dari 1.000 aja sudah bisa. Berarti kita tidak butuh lagi mencetak kenceleng yang harus kita taruh-taruh, disetor ke kita. Tidak. Kita cukup apa namanya himbau untuk melakukan sedekah rutin harian. Ya, next slide. Terakhir, Abah ingin menyampaikan bahwa harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Sekali lagi, harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Justru yang kita sedekahkan adalah itulah yang harta kita sesungguhnya. Ya. Abah sampaikan lagi bahwa materi yang Abah sampaikan pagi ini bukan hanya kita secara pribadi, tapi kita juga sebagai amilin. Tapi juga jangan dianggap bahwa, oh ini Abah lagi memberikan tutorial amilin. Tidak, justru ini harus kita terapkan secara pribadi. Ya, nggak boleh itu apa namanya amilin atau profesional rida justru orang yang tidak mau sedekah. Nah, itu salah salah kamar itu. Ya, salah salah ini. Jadi kita justru sebagai orang yang ada di Yayasan Rida, maka kita adalah orang yang paling suka bersedekah. Walaupun nilainya tidak banyak. Sekali lagi, nilai bukan masalah. Tapi keikhlasan kita di mata Allah itu yang utama. Demikian mungkin materi Abah. Mudah-mudahan bisa dicerna anak-anak yang TBA. Tolong nanti buat rangkumannya. Karena kalian termasuk acara tarbiyah bareng Abah di pagi ini. Abah tutup di slide terakhir dengan doa agar kita bisa mendapatkan keberkahan. Ya, ini yang tampilan yang salah ini doanya. Maksudnya tulisan Arabnya. Jadi
Semalam sebenarnya sudah Abah ubah agar menjadi yang benar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq, bersihkanlah hati kami dari cinta dunia yang berlebihan dan takut miskin. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, jadikanlah orang-orang yang pagi ini masih mendengar suara hamba, masih menyimak kuliah subuh ini, jadikan mereka orang-orang yang kau cintai. Bersihkan hati mereka, bersihkan hati kami dari cinta dunia dan dari cinta yang berlebihan ke dunia dan takut miskin. Mudahkanlah kami menunaikan sedekah, mudahkanlah kami menunaikan zakat. Jadikan kami muzaki ya Allah dan mudahkan Amin. kami menunaikan sedekah, menunaikan zakat. Gemarkan ke kami bersedekah dan berkahi setiap rupiah yang kami usahakan. Sucikan harta kami, ya Allah. Jadikan kami juga sebagai solusi bagi diri kami dan bangsa kami. Mampukan kami bertindak sebagai pribadi untuk selalu bersedekah. Dan mampukan kami sebagai amilin, sebagai profesional rida untuk membantu orang lain yang bersedekah. Sehingga ini juga menjadi solusi bangsa ini. Khusus untuk Yayasan Rida, ya Allah. Jadikanlah pengurus-pengurus Yayasan Rida ini orang-orang yang kau berkahi, orang-orang yang kau berikan taufik, orang-orang yang kau rahmati, ya Allah. Berikanlah kemudahan urusan bagi seluruh profesional Rida. Rezekinya, ya Allah, sehatkan badannya, ya Allah, sehatkan semua keluarganya, ya Allah, dan jadikan mereka kehidupan yang berkah, bahagia, mulia, sehat dan mulia dunia dan akhirat. Ya Allah, berkahilah para donatur, para pengurus, anak-anak kami, ya Allah, anak yatim dan duafa, penerima BIBES, semuanya, ya Allah, berilah mereka kemudahan dalam sekolah, kemudahan dalam menghafal Quran, kemudahan dalam kuliah. Jadikan mereka ya semua insan sukses mulia ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil Amin. akhirati hasanah wa qina Amin. adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide terakhir untuk Arabnya itu salah ya karena jalan sendiri dia. Terima kasih Abah untuk kajiannya yang sangat bermanfaat. Baik Bapak Ibu profesional Rida, ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, bisa diketik di obrolan atau raise hand ya. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin apa yang nanya ini, apa namanya, share slide-nya di itu eh, di stop Nurfani. Abah justru kemarin kan ini untuk kita semua. Abah kan kemarin sudah ini ya, sebentar bisa nggak ini slide-nya di itu. Maksudnya itu untuk itu Nurfani apa namanya itu kampanye. Kayaknya sedikit itu yang sudah bisa membuat kampanye ya. Jadi mohon ada proses setelah kita menjadi afiliator yaitu eh, kampanyenya ya. Apa membuat kampanyenya itu. Itu nanti tolong dipastikan. Nah, ini sudah ada yang share ya. Jadi artinya di Lasrida yang berbagi itu, terus kemudian buat kampanye karena banyak yang belum bisa memahami secara ini. Tapi karena waktunya sudah habis, nanti biar Nurfani yang memberikan itu ke teman-teman semua. Abah sudah kemarin sudah diverifikasi, sudah bisa tinggal Abah. Abah lihat yang sudah banyak mendapat rezeki itu Muslihah, ya. Terus Abi Kirana itu mungkin Ardi kali ya. Dan yang lain beberapa sudah dapat 600.000, udah dapat cuan gitu, udah dapat cuan dari link yang di share. Jadi itu harus kita pastikan ya. Oke, demikian. Eh, saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Jika nggak ada yang nanya. Baik, jika tidak ada yang bertanya, kita
tutup saja kajian kali ini. Izinkan saya memberi sepatah dua patah kata. Kajian dari Abah cukup memberi reminder bagi saya sendiri, dan mari kita sadari bahwa zakat bukanlah sisa, melainkan syarat utama untuk menikmati keberkahan, layaknya mengupas kulit manggis sebelum memakan isinya. Dengan mendahulukan pembersihan harta melalui zakat dan sedekah, kita tidak hanya menghancurkan mentalitas kekurangan, tetapi juga membangun integritas spiritual yang mengundang janji Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Semoga dengan mengutamakan hak orang lain di awal, setiap langkah kerja kita senantiasa menjadi energi harian yang membawa ketenangan jiwa dan kelimpahan berkah yang tak terhingga. Baik, terima kasih kepada Profesional Rida juga untuk kesempatannya saya menjadi MC kajian hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama. Foto bersama dulu ya, Bapak Ibu. Boleh di on cam. Oke, Buka kamera. kameranya. Kade, Masya Allah kade. Oke. Slide pertama dulu. 1, 2, 3. Sebentar, nama Abah diganti dulu tuh, masih wakil Oh iya. sekretaris ternyata dari Oh tadi. iya, Bah. Dari Iya, awal, Bah, itu. aduh, itu. Iya, Abah lupa itu mengganti itu. Karena ini Zoom-nya sudah biasa dari name Abdul Aziz Hadi aja deh. Kita buangkan jabatannya. Ya. Oke, ulangi lagi fotonya. Oke, yang belum on cam boleh on cam. Oke, kita Udah. Ini jangan kasih. hitung. Slide pertama 1, 2, 3. Wah, Rizal ganteng banget Rizal. Dimyati di asrama. Yang kedua, Sunariah, ada Ibu Sunariah. Amaya mana kameranya Amaya? Udah belum, Kak? Udah. Nelfani lagi loading. Langsung di copy soalnya. Oke, sudah. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Kita ketemu nanti buka puasa ya, insya Allah. Jangan lupa. Insya Allah. Ya. Terima kasih, Abah, Eh, teman-teman. Terima kasih, eh, Abah, dan semuanya. end meeting ya. Abah end meeting. Abah masih jadi host nih.